Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Mungkin kita tidak selektif di dalam memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita untuk kemudian masuk ke perut kita, untuk kemudian menjadi energi yang menggerakkan seluruh anggota badan kita. Jika itu dihasilkan dari barang yang haram, maka Nabi memastikan kekuatan yang dimilikinya setelah dia makan akan senantiasa mengarah kepada hal yang maksiat kepada Allah. Tetapi jika seandainya seseorang makan dengan makanan yang halal, maka bisa dipastikan juga bahwa energi yang dikeluarkan, yang ditimbulkan dari makanan tersebut akan mengarah kepada hal-hal yang positif, hal-hal yang sifatnya ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah di dalam sebuah riwayat hikmah, salah seorang dari orang yang soleh tidak pernah memberi makan putranya terkecuali dari hasil tangannya di dalam bertani. Saking waraknya orang ini, dia tidak mau memberikan makanan kepada putranya yang datangnya dari pasar. Kalau dia memberi makan putranya, maka dia ambilkan dari ubi yang ditanamnya misalnya, atau makanan yang dipanen dari hasil cocok tanamnya sendiri. Sehingga anak tersebut mulai dari sejak lahir sampai usia 7 tahun tidak pernah kemasukan barang yang haram ke dalam perutnya. Pada satu hari diajak anak ini oleh ayahnya untuk umrah, untuk pergi ke Baitullah, dan kemudian orang tua dengan anak jadi tawaf. Saat si anak tawaf, begitu satu kali putaran, maka orang tuanya berdoa dan anak pun ikut melihat ke langit, namanya juga anak-anak. Pada saat dia melihat ke langit, maka kemudian anak ini teriak dan pingsan. Diamankan sampai dia sadar, diajak lagi tawaf, dan demikian lagi terjadi. 2 kali, 3 kali, 4 kali. Akhirnya si orang tua ini bingung, ada apa dengan anak saya? Sampai akhirnya ditunjukkan untuk minta doa kepada satu orang soleh. Maka orang soleh itu berkata kepada ayah daripada anak ini, coba kamu pergi berangkat ke pasar, belilah kurma 1 ritil setengah kilo, dan coba ambil tanpa izin 1 atau 2 biji. Tadinya orang tua ini tidak setuju, tetapi lantaran kepingin anaknya mendapatkan solusi, maka dia pergi ke pasar. Pada saat tukang kurma itu menimbang, dia mengambil tanpa izin 1 biji kurma dan dipisahkan. Lalu datang kepada ulama tadi dan mengatakan, ini yang saya beli dan ini yang saya curi. Diambilnya yang dicuri oleh ulama tersebut, lalu dimasukkan ke dalam mulut anak kecil tadi. Orang tuanya protes. Ulama itu mengatakan, diam, lihat apa yang terjadi. Setelah 1 kurma haram itu dimakan dan masuk ke dalam perutnya, maka alim tadi mengatakan kepada orang tuanya, ajaklah dia tawaf. Maka diajak lagi tawaf untuk menyempurnakan tawaf umrahnya. Maka si anak itu tawaf 7 kali putaran, melihat ke atas, melihat ke samping, dan dia seperti orang normal. Orang tua ini ingin berterima kasih kepada orang alim tadi. Dia datang lagi, dia katakan, alhamdulillah anak saya sudah baik. Alhamdulillah anak saya sudah tidak pingsan lagi saat tawaf. Maka orang alim tadi meneteskan air mata dan mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa sebelum makan 1 biji kurma, anakmu yang diberi makan dengan makanan yang halal, pada saat berada di hadapan Ka'bah, dia dapat menyaksikan Sidratul Muntaha dan jutaan malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur. Tidak ada hijab antara anakmu dengan alam malakut.
kebersihan hatinya karena makan makanan halal telah menyebabkan anakmu dapat melihat dengan nurnya Allah. Tetapi sekarang setelah 1 biji kurma masuk ke dalam perutnya, maka kemudian dia ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang sebelumnya dia miliki. Menangis orang tuanya ini. Maka orang alim tadi mengatakan, datangi tukang kurma tadi, mintalah maaf kepadanya, bayar sesuai yang dimintanya. Maka ketika kamu mendapatkan ridhonya, insya Allah yang haram kurma di dalam perut anakmu akan kembali menjadi halal, dan nurnya Allah yang diberikan kepada anakmu maka akan dikembalikan lagi oleh halalnya kurma yang sudah kamu minta ridhonya. Pergi orang tuanya meminta halalnya kepada tukang kurma, lalu kemudian dia kembali lagi dan kemudian tawaf bersama anaknya kembali, dan anaknya mengalami kejadian seperti sebelum dia makan kurma.